Siapa yang mau membangun sebuah kota baru yang besar dengan kuil, istana, arena olahraga, dan pelabuhan di pinggir pantai yang sepi di Israel 2000 tahun yang lalu? Josephus Flavius, sejarawan di abad pertama, mengatakan bahwa Herodes yang agung telah melakukannya dan bahwa ia telah memilih tempat itu karena pemandangannya yang indah dan layak dihargai. Herodes menerima seluruh wilayah tersebut termasuk garis pantai Mediterania sebagai hadiah dari Kaisar Agustus sesudah penaklukan Romawi atas Yudea. Dengan gaya khasnya demi menyenangkan atasannya, Herodes menamakan wilayah tersebut Kaisarea sebagai penghormatan terhadap Kaisar Agustus dan membangunnya menjadi kota besar yang menonjol dengan pelabuhan laut, fasilitas rekreasi, pemandian, kuil, dan arena olahraga. Dalam sekejap, desa nelayan sepi berubah menjadi kota metropolitan yang sibuk, menjadi tuan rumah raja, tempat kunjungan kekaisaran, markas militer, dan perdagangan internasional. Kaisarea menjadi pusat politik dan administrasi provinsi Yudea dari kerajaan Romawi selama berabad-abad, dan muncul beberapa kali dalam kisah para rasul sebagai pusat pemerintahan regional Romawi. Di Kaisarea inilah Petrus memberitakan Injil untuk pertama kalinya kepada orang-orang non-Yahudi. Di Kaisarea ini juga, Rasul Paulus berlayar ke Roma dalam perjalanan misionaris terakhirnya, di mana ia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Melewati masa-masa kemakmuran dan kejatuhan selama invasi Muslim, periode tentara salib, penaklukan Mamluk, dan kekaisaran Ottoman, sebuah kibuts Yahudi didirikan di samping Kaisarea kuno selama berada di bawah mandat Inggris. Dan di tahun 1952, kota Kaisarea Israel dibangun. Disitulah penggalian arkeologis dari situs ini dimulai dengan sungguh-sungguh dan pekerjaannya terus berlangsung hingga hari ini. Penggalian harta karun tersebut terus berlangsung, memberi titik terang dari peradaban di waktu lalu, menyingkapkan sisa-sisa kuil, istana, pelabuhan laut, amfiteater, stadium, sinagog, gereja, hipodrom, obelisk, dan saluran air yang mengalirkan air dari mata air pegunungan bermil-mil jaraknya. Sebuah keajaiban arkeologis di garis pantai Israel yang menakjubkan, Kaisarea kerap dianggap banyak orang sebagai situs arkeologi terindah di dunia. Namun bagi mereka yang mencintai firman Tuhan, Kaisarea tetap menjadi tempat di mana kabar baik Injil pertama kali diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Awalnya, gerakan kekristenan atau mesianik adalah urusan internal Yahudi, dengan hampir semua murid-murid adalah orang Yahudi dan dengan pesan-pesan terutama ditujukan untuk kalangan Yahudi. Berkat kombinasi ketaatan Petrus kepada penglihatan surgawi yang diterimanya di Jaffa dan penghormatan Cornelius terhadap kunjungan malaikat di rumahnya di Kaisarea, seorang Yahudi kosyar di satu sisi dan seorang pegawai karya Romawi di sisi lain, yang memicu terjadinya mujizat seorang rasul Yahudi ke rumah seorang non-Yahudi kafir dan memberi kesaksian yang berani dan terbuka mengenai rencana keselamatan Allah melalui Mesias. Terjadi pergeseran dramatis dalam sejarah Alkitab di Kaisarea 2000 tahun yang lalu, ketika kabar baik keselamatan Allah menerobos rintangan budaya dan agama hari itu, dan penuaian jiwa yang luar biasa dari bangsa-bangsa dimulai. Hari ini Anda juga adalah bagian dari mujizat tersebut. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari video ini atau mempelajari lebih lanjut mengenai situs ini, silakan klik di bawah ini.